Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersalgo di channel ini. Di kesempatan ini, saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video nasihat, himbauan, dan juga pengarahan yang disampaikan oleh Habib Rizik kepada umat muslim. Beliau menyampaikan pesan pengarahannya karena Paus Fransiskus datang ke Indonesia sebagai tamu negara, dan itulah sebabnya dia menyampaikan pesan supaya semua orang muslim pun menghormati, dan bahkan terkait dengan misa kudus yang akan dilaksanakan di GBK, Habib Rizik menyarankan supaya semua umat muslim menjaga dan tidak mengganggu dan terus menjaga toleransi. Dan dia sampaikan ini dengan sangat jelas dan diulang-ulang beberapa kali apakah pesannya dimengerti atau tidak. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik di dalam videonya kali ini. Mari kita simak video berikut ini. Seperti hari ini, sejak kemarin kita tahu bahwa kita kedatangan tamu pimpinan tertinggi umat Katolik sedunia, yaitu yang diberi gelar Paus Fransiskus, saudara, yang berkedudukan di Vatikan. Vatikan itu di Roma, dan Vatikan itu diakui oleh dunia, sehingga Vatikan itu walaupun dia ada di dalam negara lain, saudara, tapi tetap aja dia punya kedutaan. Ada kedutaan khusus, kedutaan Vatikan. Nah, ini sudah berlaku di seluruh dunia, kita hormati. Dan datangnya Paus Fransiskus ke Indonesia adalah sebagai tamu negara. Nah, kalau sudah sebagai tamu negara, wajib saudara untuk kita jaga keamanannya, kenyamanannya. Jangan kita membuat gaduh, jangan kita membuat kacau, jangan. Hormati beliau sebagai tamu negara kita. Tadi sudah saya sampaikan itu. Dan berita gembiranya hari ini ada, saya lihat kemarin itu ada perubahan jadwal, saudara, yang baru sekarang ini. Misa itu dirubah hari ini nih. Hari ini, kalau nggak salah hari ini ada misa. Besok Paus sudah kembali, ya kawan. Karena memang pada prinsipnya misa itu boleh dilakukan di hari apa saja, mau Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Hanya saja kalau misa dilakukan di Jumat pertama, itu misa agung, misa besar di kalangan umat Katolik, saudara. Nah, apapun namanya, apakah misa Jumat pertama atau misa-misa yang lainnya, umat Islam tidak boleh hadir. Nggak boleh, ya kawan. Nggak boleh, itu karena itu murni acara ritual keagamaan, di mana misa itu acara pertaubatan bersama, acara pemberkatan bersama, acara pengarahan bersama. Untuk apa? Untuk melaksanakan misi. Ada misa, ada misi. Untuk supaya yang hadir, yang diberkati, yang diarahkan, bubar dari sana, diberikan tugas, misi untuk menyebarluaskan agamanya ke seluruh dunia. Nah, jadi misa itu semacam dia ritual agama, dia ibadah, ya kawan, untuk pertaubatan dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya diberkati untuk melaksanakan misi. Ada misi yang diberikan kepada semua yang hadir. Nah, orang yang menjalankan misi itu mencoba menyebarluaskan daripada agama Katolik ke seluruh dunia disebut misionaris. Jadi ini semua ada kaitan, ada misa, ada misi, ada misionaris. Nah, saya tidak ingin bercerita soal misi dan misionarisnya, tapi kita bicara misa sebagai ibadah mahdoh bagi umat Katolik, murni dia merupakan acara ritual ibadah. Orang Islam nggak boleh datang. Haram kalau orang Islam itu datang, saudara. Nggak boleh. Lalu kalau ada yang nanya, lalu kalau nonton di TV, nggak perlu kita nonton, ya kawan. Kecuali kalau untuk kepentingan tadi tuh, kepentingan penelitian, pengawasan, jurnalistik, silakan aja dilihat. Pembelajaran, ya kawan. Tapi kalau untuk umum nggak. Tanpa alasan-alasan syar'i yang dibenarkan, jangan ditonton. Karena itu acara ritual ibadah umat agama lain. Islam sudah cukup membuat garis lakum dinukum waliyadin, saudara. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Bahkan andai kata TV menyiarkan dari waktu jam 5 sore sampai jam 7 malam, saya serukan matiin aja TV-nya, ya kawan. Nggak usah dilihat. Apalagi kalau hari Jumat diadakannya. Wah, hari Jumat pada asar itu sa'ah Fatimiyah, atau sa'ah mustajabnya doa. Tapi dilakukan di hari apapun, termasuk hari ini, saudara. Jangan ditonton. Matikan TV, kita isi dengan zikir, wirid, hizib, sampai sholat maghrib kita baca rotib dan lain sebagainya, sampai sholat isya selesai. Apalagi ini hari awal bulan Rabiul
awal. Kira-kira jelas tidak? Nah, jangan dikatakan kita nggak toleransi. Enggak, kita sangat toleransi, saudara. Toleransi dengan kedatangannya, toleransi dengan penyambutan negara, silakan. Toleransi, silakan. Dia mau pakai stadion utama Senayan atau GBK, silakan, silakan. Dia mau bikin misa akbar yang hadir mungkin ratusan ribu atau jutaan umat Katolik, silakan. Umat Islam tidak boleh mengganggu, haram umat Islam mengganggu. Itu toleransi ya ikhwan, itu toleransi. Ya, artinya kita persilakan mereka ibadah dengan tenang, ritual dengan tenang. Cuman kita ingin menyerukan umat kita nih, umat Islam. Nah, jangan mengganggu, tapi juga jangan hadir. Jangankan hadir, nonton di TV-nya nggak usah ya ikhwan, nggak usah. Mereka punya agama lakum dinukum waliyadin. Kita punya keyakinan, jangan kita campur aduk agama kita dengan agama lain. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, jadi seruan saya jelas tuh. Yang pertama, saudara hargai, hormati kunjungan kedatangan daripada Paus Fransiskus tersebut. Kemudian kita semua jaga keamanan, kenyamanan umat beragama lain yang ingin melakukan ibadah. Yang kedua, saudara, kita serukan umat Islam jangan ada yang menghadiri acara misa dimanapun, mau misa di gereja, mau misa di hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, yang namanya misa itu nggak boleh ibadah. Sama juga kita sholat, terus orang kafir mau ikut sholat kita, yang nggak boleh dong ya ikhwan. Pas orang kafir ikut sholat sama kita sebelum dia masuk Islam. Nah, misa itu ibadah seperti kita sholat berjamaah ya ikhwan. Agama lain nggak boleh ikut. Nah, lagi pula kalau umat Islam ikut ke sana mau ngapain? Jangan-jangan nanti umat Katolik tersinggung, mau ngapain umat Islam datang-datang kemari? Jangan-jangan mau mata-matai kita, jangan-jangan mau menyusup, jangan-jangan merusak acara kita. Jangan bikin fitnah terhadap umat Islam. Jangan kita sendiri yang berbuat akhirnya kita jadi tertuduh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jauhi saja, biarkan mereka itu bersenang-senang. Silakan mereka misa mau hari apa saja, mau di mana saja, itu urusan mereka. Umat Islam jangan ikut. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi kita sudah sangat toleran ya ikhwan. Nah, apalagi ada berita kemarin Kemenak minta Kemenfo lah untuk himbau televisi jangan ada azan jangan menyiarkan azan maghrib. Kemudian Kemenfo merespon saudara, akhirnya ngirim surat ke media-media TV nasional untuk ditiadakan azan. Ini kebablasan. Ini kebablasan, hal yang nggak perlu saudara. Biar aja misa berjalan. TV nasional mau siarkan silakan. Nah, televisi-televisi yang sudah terbiasa puluhan tahun menyiarkan azan maghrib, siarkan aja azannya saudara. Ntar habis azan kan mereka bisa siarkan lagi, no problem. Ya, demikianlah video yang sudah kita dengarkan dari Habib Rizik. Biarlah apa yang disampaikan ini boleh dipahami oleh pihak muslim dan juga banyak orang akhirnya mengerti maksud apa yang disampaikan oleh Habib Rizik. Dan juga kita berharap supaya Habib Rizik tidak hanya hari ini baik, tetapi besok terusnya akan menjadi seorang ustadz yang memotivasi, memberikan pengarahan yang baik, yang membangun, yang meneduhkan. Supaya kita sama-sama menghormati dan menghargai keyakinan agama orang lain. Kata-kata seperti kafir dan menghina agama yang lain itu mestinya harus disingkirkan dan ditiadakan. Kita harus belajar menghormati karena Indonesia ini bukan hanya milik satu agama saja. Kita bersyukur Indonesia ini sangat majemuk dan itulah sebabnya kita harus saling mengasihi, menghormati dan menghargai sesama kita walaupun kita berbeda keyakinan. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.